sholat Jum'ah. Alhamdulillah di siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti program Tanya Jawab. Mudah-mudahan acara ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, langsung saja kami langsung ajukan pertanyaan yang sudah masuk di siang hari ini karena zuhur sudah hampir azan satu. Yang pertama, Assalamualaikum ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi. Habib pernah berdawuh bahwasanya Guru Tef Salma Al-Mukarram Habib Umar kalau sholat tasbih dikerjakan di sholat awabin. Yang saya tanyakan berapa rakaat dan waktunya kapan? Karena saya kalau sholat tasbih sesudahnya tahajud terus diakhiri dengan witir. Bismillahirrahmanirrahim. Salat tasbih adalah salat yang sangat disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan fadilah yang begitu besar. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang salat tasbih dosanya diampuni oleh Allah walaupun seperti puing-puing yang ada di lautan. Para salihin mengatakan siapa yang punya hajat hendaknya dia salat tasbih, insyaallah Allah kabulkan hajatnya. Dan fadilah barakah yang sangat besar di dalam salat tasbih. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati pamannya Sayyidina Abbas untuk melaksanakan salat tasbih. Kalau bisa setiap hari. Enggak bisa setiap hari, setiap seminggu atau sejumat sekali. Enggak bisa setiap Jumat sekali, dilaksanakan setiap tahun, setiap bulan sekali. Enggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Sampai enggak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali. Ini menunjukkan jangan sampai ditinggal salat tasbih itu. Di Darul Mustafa, Sayyidi Habib Umar melaksanakannya setiap malam Jumat bersama santri dengan berjamaah. Dan di bulan Ramadan, beliau melaksanakannya setelah sholat maghrib berbuka puasa, setelah berbuka sholat maghrib dan sholat tasbih yang digabung dengan sholat awabin setelah ba'diyatul maghrib. Karena maghrib ada ba'diyah 2 rakaat, kemudian sholat awabin 6 rakaat. Selain Ramadan, ba'diyah maghrib yang 2 rakaat digabung dengan awabin 2 rakaat. Ini niatnya sholat sunnatul ba'datul maghrib wa awabin. Setelah salam dari 2 rakaat, bangun khusus sholat awabin 4 rakaat. Jadi 4 ditambah 2 jumlahnya 6. Ramadan juga dilakukan seperti itu persis. Setelah berbuka, sholat maghrib, habis sholat maghrib, sholat ba'diyah 2 rakaat, setelah itu awabin 4 rakaat. Awabin tidak ada waktu khusus. Boleh dilaksanakan di pagi hari, siang hari, malam hari. Waktunya bebas atau dilaksanakan di tengah malam setelah tahajud, sebelum witir. Salat awabin adalah 4 rakaat. Bisa 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam. Bisa dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan cara ini yang dilakukan oleh guru kita Sayyidi Habib Umar. Salat awabin, salat seperti yang lain dengan niat usolli sunnatul awabin, rakaataini Allahu Akbar. Setelah doa iftitah membaca bagiyatus salihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak 15 kali sebelum Al-Fatihah.
Setelah itu membaca Al-Fatihah, membaca surat. Sebelum rukuk membaca lagi Al-Baqiyatus Shalihat, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian rukuk membaca Al-Baqiyatus Shalihat lagi, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Iktidal membaca 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk 10 kali, sujud yang kedua 10 kali. Ini rakaat pertama. Kemudian bangun ke rakaat kedua, mengulangi seperti rakaat pertama, persis. Sebelum Al-Fatihah, Baqiyatus Shalihat 15 kali, setelah Fatihah dan surat, sebelum rukuk baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 10, rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk 10, sujud lagi 10, at-tahiyyat tidak usah membaca Al-Baqiyatus Shalihat, langsung membaca tahiyat dan salam. Maka jumlahnya setiap satu rakaat 75 kali dari Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian bangun lagi niat tasbih 2 rakaat lagi, mengulangi seperti 2 rakaat yang pertama. Ini cara waktu sholat tasbih. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk melaksanakannya. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Dari Ukhti Resti di Kerejengan, pertanyaannya Habib. Bagaimana hukumnya buka lepas cadar ya Habib? Saya ingin bercadar tapi ibu mertua saya tidak mengizinkan jika dipakai sehari-hari. Boleh dipakai jika mau keluar saja, sedangkan suami saya harus patuh dengan perintah ibunya. Dan saya sebagai istri harus patuh perintah suami. Bagaimana ya ini Habib? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya berdosa dengan buka tutup cadar tersebut? Kalau yang ditanyakan buka menutup cadar menyesuaikan waktu dan kondisi, itu tidak begitu bermasalah menurut saya. Karena kesiapan orang untuk bercadar itu tidak sama. Ada yang siap ketika hadir majelis dia bercadar. Tapi ketika dia di suatu tempat atau di suatu acara, dia tidak mampu bercadar, tidak mampu. Karena kondisinya, karena ini, karena itu, karena suami, karena orang tua, dia tidak mampu, tidak siap untuk bercadar. Maka orang ini berbuat baik di suatu sisi, meninggalkan kebaikan di sisi yang lain. Dan ini lebih afdal daripada meninggalkan cadar semua. Orang yang buat baik walaupun tidak sempurna lebih afdal daripada orang meninggalkan kebaikan semuanya. Oh, ini kan mempermainkan cadar. Lah, Anda sudah suudzon sama orang. Anda suudzon sama orang. Anda di mana Anda tahu dia mempermainkan? Kenapa Anda tidak husnudzan? Alhamdulillah dia pakai cadar walaupun tidak di setiap harinya. Tahu Muslim. Orang Islam itu husnudzan. Orang Islam itu mendukung kebaikan yang dilakukan saudaranya. Bukan menjatuhkan karena kebaikan itu tidak dilakukan sempurna. Percuma tahajud tapi subuhnya telat. Ini orang jelek ini seperti itu. Enggak ada tahajud itu percuma. Alangkah beraninya Anda mengatakan tahajud percuma. Mestinya Anda memuji tahajudnya. Masya Allah, kamu sudah tolak tahajud. Alangkah indahnya kalau tahajud dibarengi dengan subuh yang tepat waktu. Itu mestinya. Jangan direndahkan amal saleh karena tidak sempurna melaksanakannya. Seperti halnya saudara kita yang bercadar.
di satu tempat dia baca, di tempat yang lain tidak. Dukung, alhamdulillah saya lihat kamu di tempat itu bercadar. Iya, tapi tidak bisa saya terus-terusan. Alhamdulillah, enggak apa-apa, bertahap. Ini mestinya dukung kebaikan dan perbaiki kekurangan. Tapi jika Anda meyakini bahwa cadar itu kewajiban dari Allah, ini babnya lain dengan apa yang saya jawab tadi. Kalau Anda yakin bahwa cadar itu wajib, karena ada khilaf ulama antara wajib dan tidak wajib. Kalau Anda yakin cadar itu wajib, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiati khaliq. Meninggalkan kewajiban adalah maksiat. Maka tidak boleh taat kepada siapapun, baik itu suami, mertua, orang tua, untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau pembahasannya meninggalkan kewajiban, enggak ada yang taat. Tidak ada yang boleh kita taati. Semua makhluk, termasuk suami dan orang tua. Jika menyuruh kita untuk maksiat atau melarang kita untuk melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Tapi jika itu karena Anda tidak mampu, pembahasannya seperti yang saya jawab pertama. Jika itu kewajiban, maka jawabannya seperti yang saya jawab yang kedua, tidak ada taat bagi makhluk untuk bermaksiat kepada Khalik. Maka hendaknya Anda menimbang yang bagus. Jalani syariat Allah dan jalani kehidupan yang indah dengan suami dan mertua. Tugas Anda, kalau itu masalah di suami dan mertua, doa sama Allah untuk Allah memahamkan suami dan mertua Anda. Cari orang-orang saleh yang bisa memberi masukan kepada suami dan mertua Anda bahwa hijab ini kemuliaan, bahwa hijab ini keindahan, bahwa hijab ini wibawa, bahwa hijab ini kesempurnaan bagi seorang wanita. Kenapa dilarang oleh suami, dilarang oleh mertua atau oleh orang tua? Karena dia anggap hijab ini suatu kekurangan, sehingga dia malu punya menantu, punya istri berhijab. Nah, ini kesalahan, ini kebodohan. Perlu dipahamkan bahwa hijab syaraf, kemuliaan perempuan. Zaman dahulu perempuan yang merdeka, yang terhormat itu semuanya berhijab. Yang tidak berhijab itu budak. Budak tidak berhijab mereka. Tapi perempuan merdeka, perempuan mulia, semuanya berhijab. Sehingga orang Arab dulu yang membedakan antara budak dan perempuan merdeka jadi hijab. Kalau pakai hijab, ini muhtaram, ini perempuan terhormat, perempuan merdeka. Kalau enggak pakai hijab, oh ini budak. Karena hijab kemuliaan bagi perempuan. Allah yufahimna. Sudah masuk waktu zuhur. Alhamdulillah ada 2 pertanyaan kita jawab. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Adzan. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله لا إلا إله إلا الله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والرجاء التي رفيعه وابعث مقامه الذي وأتى إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي والدي رب اغفر لي والدي رب اغفر لي رب اغفر لي والدي رب اغفر لي يا رب اغفر ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك في أولادي واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. اللهم بارك في أولادي واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. اللهم بارك في أولادي واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. قبليه بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. سمع الله. الله 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 الله. السلام عليكم. السلام عليكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغوا فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على المعاند الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام والإيمان وأرشدنا بنبيه سيد الأنام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد العبد الصادق في قوله وفعله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. لا إله إلا الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. معاشر المسلمين rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia dan di dalamnya ada hari-hari yang sangat mulia. Sebentar lagi kita masuk dalam bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh sejarah,
bulan yang di dalamnya Allah berikan hikmah, pelajaran yang besar. Bulan Dzulhijjah termasuk satu di antara 4 bulan yang dinyatakan Ashhurul Hurum. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra ila akhiril ayah. Allah telah menetapkan 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu 4 yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nabi telah menentukan 4 bulan mulia. Di antaranya Dzulhijjah. Dan di dalam bulan Dzulhijjah ada 10 hari pertama yang sangat agung. Wal fajri wa layalil ashr wa syaf'i wal watr. Allah bersumpah dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Seperti halnya 10 terakhir Ramadan menjadi 10 yang istimewa. Ashrul awakhir dan 10 pertama Dzulhijjah juga menjadi hari yang istimewa. Keistimewaan 10 pertama Dzulhijjah sangatlah besar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu ahabbu ila Allah min ayyamil ashr." Tidak ada hari dalam 1 tahun amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang dilakukan 10 pertama Dzulhijjah. Amal saleh yang dimaksud dengan segala bentuk amal saleh, baik itu salat dengan berjamaah, ataupun tilawatil Quran, ataupun zikir, ataupun sedekah, ataupun berpuasa, atau qiyamul lail, atau hadir majlisul ilm. Semua yang bernilai amal saleh, pahalanya tidak bisa tertandingi oleh ibadah dalam bentuk apapun di luar 10 pertama Dzulhijjah. Sahabat heran, begitu agungnya dan besarnya pahala ini. Sahabat ingin membandingkan. Mereka mengetahui bahwa jihad fi sabilillah adalah amalan yang paling afdal di dalam Islam. Afdalul a'mal jihad fi sabilillah. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah bisa mengalahkan jihad?" Nabi pun menjawab, "Walal jihad fi sabilillah." Jihad pun ibadah yang mengorbankan nyawa, itu pun tidak bisa menandingi pahala amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Begitu agungnya, begitu istimewanya. Illa, kata Nabi, bisa mendekati jihad pahalanya dengan amal saleh di 10 Dzulhijjah, yaitu orang yang jihad dengan dirinya dan semua hartanya, walam yarja min daka bisyai, dia meninggal dan hartanya dia habiskan di jalan Allah. Amal saleh jihad yang semacam ini yang bisa mendekati pahalanya amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Nabi diriwayatkan ketika 10 pertama Dzulhijjah beliau maksimal di dalam ibadah seperti halnya 10 terakhir Ramadan. Para sahabat Nabi juga seperti itu.
Sampai dikatakan Sa'id ibn Jubair, jika 10 pertama Dzulhijjah beliau memaksimalkan ibadah dan taat sampai tidak mampu lagi. Sampai tidak mampu lagi dari hebatnya amal saleh yang beliau lakukan. Bagaimana para sahabat, para salihin tidak bersemangat di 10 pertama Dzulhijjah ini untuk ibadah, sedangkan Allah telah menyiapkan pahala yang begitu agung. Setiap pahala lebih afdal dari jihad fi sabilillah. Bahkan dikatakan yaumun min ashril awal min Dzulhijjah ta'dilu alf yaum. Sehari di 10 pertama Dzulhijjah seperti nilainya 1000 hari di selainnya. 1000 hari. Sehari perbandingannya 1000 hari. Terutama di Arafah tanggal 9-nya, Yaumu Arafah ta'dilu asyru alf yaum. Khusus hari Arafah perbandingannya seperti 10.000 hari. Adakah orang yang mau meninggalkan kerja sehari mendapat gaji 1000 hari? Siapa yang akan memberikan kepada kita ini? Perusahaan mana? Pemerintah mana? Organisasi mana? PT mana yang memberikan kepada kita upah dengan kerja sehari seperti upahnya orang 1000 hari? Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada kita sehari di 10 pertama Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 seperti ibadah 1000 hari. Di dalam riwayat Nabi bersabda, yaumun saumu yaumin kasyami sanah. Satu hari berpuasa seperti puasanya 1 tahun. 2 hari puasa seperti orang berpuasa 2 tahun berturut-turut. 3, 4, 5, 6 sampai hari ke-8 seperti orang puasa 8 tahun. Khusus hari Arafah 1 tahun mengampuni dosa 2 tahun. 1 hari Arafah mengampuni dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dan masih banyak lagi janji-janji dari Allah dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan di 10 pertama Dzulhijjah. Oleh karena itu, ajak diri kita, ajak anak-anak dan istri-istri kita untuk mengagungkan hari-hari ini, mengagungkan malam-malam ini, karena malam ini diagungkan oleh Allah. Hari-hari 10 pertama Dzulhijjah diagungkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan agung di hati kita. Jadikan hari-hari dan malam-malam itu agung di hati keluarga kita, sehingga Allah memandang kita dengan rahmatnya, sehingga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang dicintainya, sehingga rumah kita menjadi rumah yang dilihat dengan pandangan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, berapa banyak rumah di dunia ini dilihat oleh Allah dan dilihat oleh para malaikat Allah dengan pandangan agung, dengan pandangan penuh penghormatan, karena di dalam rumah ini ada orang-orang, ada hamba yang dicintai oleh Allah. Dia beribadah di hari-hari yang istimewa. Dia taat di malam-malam yang agung. 10 pertama Dzulhijjah hidup Al-Quran di rumah mereka. Yang terdengar zikrullah, yang terdengar salawat kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlihat salat, menjadi rumah yang diistimewakan oleh Allah. Dan berapa banyak rumah di dunia dilihat dengan pandangan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak dijadikan rumah itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada salat di rumah itu, enggak ada Al-Qur'an di rumah itu,
Gak ada zikir di rumah itu. Yang ada musik, yang ada sinetron yang melupakan dia kepada Allah, yang ada gambar-gambar, film-film manusia-manusia yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 pertama Dzulhijjah datang, tidak ada perubahan di rumah mereka. Apakah mereka orang-orang kafir? La, mereka orang-orang Islam. Mereka orang-orang yang beriman. Mereka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka terlupakan dengan dunia. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Iqtarabat linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Udah hampir matinya mereka. Udah hampir ajal mereka, tapi mereka masih lupa dengan Allah. Hari istimewa tidak diistimewakan. Malam-malam yang agung tidak diagungkan. Kadang-kadang bertambah maksiat di malam yang agung, bertambah lupa di hari-hari yang istimewa. Ini hamba yang akan menjadi hamba yang rugi. Dan inilah sumber malapetaka yang hakiki di dunia dan bala neraka di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak datang 10 pertama Dzulhijjah kecuali Allah telah memberikan kepada kita taufik hidayahnya, kecuali Allah telah menanamkan di hati kita semangat untuk beribadah, untuk taat. Sambutlah, niatlah mulai sekarang untuk menghidupkan malam-malam yang agung itu, untuk menghidupkan hari-hari yang istimewa itu. Yang bisa berpuasa mulai tanggal 1 puasalah, yang bisa bertambah zikirnya bertambahlah, yang bisa menjaga salat berjamaah jagalah, yang bisa hadir majlis taklim hadirlah, karena amal soleh di hari itu tidak bisa tertandingi dengan amal soleh di selain hari-hari istimewa itu. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat wal afiat. Sampaikan kami di 10 pertama Dzulhijjah dalam keadaan sehat wal afiat fi taatik, dan berikan kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan semua yang kami cintai taufik hidayahmu, sehingga kami menjadi hamba yang beruntung di 10 itu, menjadi hamba yang Kau agungkan di 10 pertama Dzulhijjah, karena ibadah kami, karena taat kami, karena kedekatan kami kepadamu ya Allah. Jangan ada ibadah kecuali kami lakukan, jangan ada taat kecuali kami laksanakan, jangan ada maksiat kecuali kami jauhkan. Jauhkan kemungkaran dari rumah kita ya Allah, jauhkan kemaksiatan dari keluarga kita ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang Kau ridai. Pandanglah kami dengan pandangan rahmah, pandanglah kami dengan pandangan maghfirah, pandanglah kami dengan pandangan taufik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بارك الله لنا ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi la yamil mi'at. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsiya bitaqwallah. La ilaha illallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna man ittaqallaha 'asha qawiyya wa sara fi biladillahi aminah
ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن وأحسن رحمكم الله وأكثر من صلاة وسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 والله يأمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وأمرنا وإياكم تشريفا وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم مفتاح عليه باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه وسلم يا نور ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين خصوصا أنيسه في الغار خليفة رسول الله على تحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى شاهد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى من يستحي منه ملائكة الرحمن طال الليل ونهار القرآن ذي النورين أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن العفان رضي الله عنه وعلى إمام أهل المشارق والمغارب ليث بن الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى السيد الشباب أهل الجنة في الجنة وريحات النبي بنفس سنة سيدنا الحسن والحسين وأمهما الزهراء البطول فاطمة بنت الرسول وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعم النبي حمزة والعباس وجميع أصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا والمسلمين آمين اللهم ارحمنا والمؤمنين آمين اللهم فرج عنا وفرج المسلمين آمين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين آمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانتين آمين اللهم اصرف وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزلازل وجميع الفتن والمحن والأسقام والأمراض والشدائد ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم شر الطاغين والظالمين ومعتدين بما شئت كيف شئت عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالثلاث وينهى عن الثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزد لكم ولذكر الله عز وجل أكبر. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله هيا على الصلاه هيا على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر لا اله الا الله